dikhawatirkan kalau misalnya madu itu dimasak, ya dipanasi, itu akan hilang nutrisinya, vitaminnya gitu. Ya, 1 minggu nih saya taruh, tidak beku guys. Ya, nah ini adalah salah satu pengetesan madu. Apakah dengan cara Hai guys, jumpa lagi dengan saya Niko Boyga. Oke guys, kali ini kita akan membahas mengenai madu. Ya, sebuah minuman ringan. Ya, sebuah minuman menjadi banyak favorit orang-orang di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Ya, madu yang kita kenal ada 2, madu hutan dan madu ternak. Oke, kita bahas mengenai madu. Yang pertama adalah madu hutan. Madu hutan ini, ya, seperti kita ketahui bahwa namanya madu hutan, pasti dihasilkannya dari hutan. Ya, artinya lebahnya ini membuat madu, ya, membuat sarang untuk menyimpan madunya. Memang itu di hutan belantara, bukan hutan biasa, ya. Jadi contohnya seperti gambar ini ya. Nah, dia ini bersarang tuh di atas pohon-pohon yang ketinggiannya tuh luar biasa, ya. Bukan di pohon-pohon yang pendek. Mungkin ada juga ya yang di pendek-pendek tempat yang rendah-rendah itu ada, tetapi itu jarang. Biasanya mereka di atas pohon ya, yang tinggi-tinggi. Jadi kita bayangkan bagaimana orang yang mengambil madu itu kesulitannya luar biasa, ya. Ada juga beberapa hutan memang yang lama tidak menyimpan banyak binatang buas gitu, sehingga mereka mengambilnya pun lebih mudah. Nah, itu yang pertama kesulitannya. Yang kedua adalah siapapun teman-teman di sini misalkan yang apa ya istilahnya tuh fanatik gitu ya dengan madu hutan. Artinya gini, saya nggak akan minum madu kalau nggak madu hutan misalnya gitu ya. Nah itu hati-hati. Kenapa? Karena banyak sekarang nih oknum-oknum menjual madu ya, itu labelnya madu hutan, tapi isinya belum tentu. Pasti ya, dipastikan kalau madu hutan itu diproduksinya secara tradisional. Jadi dia termasuk dalam rawhani atau madu mentah. Apa itu madu mentah ya nanti? Ya, kita bahas berikutnya. Kemudian yang kedua adalah selain madu hutan yaitu madu ternak. Nah, madu ternak ini memang ada beberapa jenis ya. Jadi ada orang yang memang melakukan ternak lebah ini di dekat hutan, ya, memang hutan yang benar-benar hutan gitu, ya, bukan hutan kota, gitu. Artinya hutan yang hanya sedikit tanamannya. Nah, kalau misalnya dia ternak madu memang benar-benar di hutan yang beneran itu, maka ini menghasilkan madunya juga tidak beda jauh dengan madu hutan. Ya, bedanya kalau madu hutan yang benar-benar madu hutan itu dia tidak diternak, lebahnya bebas. Kalau yang diternak ini ya bedanya dia makannya sama dari hutan juga, nektar bunga dan menghasilkan madunya sama. Bedanya ini diternak, yang itu dilepas. Bebas, tapi hasilnya sama. Itu, ya. Kemudian memang ada beberapa oknum yang nakal dalam berternak lebah ini. Jadi dia misalnya beternak di hutan,
dekat hutan, tetapi hutan-hutan kota. Kita bilang hutan kota itu dalam bahasa umumnya hutannya kecil maksudnya gitu ya. Tapi ada juga para peternak lebah ini yang ya kita bilang yang oknum nakal ya, karena dia mencari nektarnya itu tidak banyak dapat, sedangkan dia produksi harus dilakukan, apalagi dia produksi massal yang dijualnya ke umum. Nah ini biasanya ada oknum-oknum yang nakal, dia melakukan pemberian makan tambahan kepada lebahnya itu, sehingga si lebahnya ini mendapat makanan tambahan untuk menghasilkan madu. Madu juga ada dua nih, ya, dibagi lagi, satu madu mentah, satu madu masak. Emang madu ada yang dimasak? Oh iya. Madu mentah itu maksudnya apa? Nah itu tadi, jadi madu hutan yang diambil langsung dari sarangnya kemudian diperes, ya, diperes langsung secara tradisional, tidak dimasak. Jadi begitu kita minum itu madu mentah namanya. Madu ternak melakukan hal yang sama, ya, dari kantong-kantong madu yang dihasilkan itu, ya, itu dia peras, hanya perasnya tidak menggunakan manual tangan ya. Jadi ada kayak semacam putaran penggilingan itu nanti untuk menghasilkan madunya. Kemudian madunya langsung di ada apa namanya kerannya begitu ya, langsung dimasukin ke penampungan jerigen atau apa. Kemudian kalau dia, nah kembali kepada oknum lagi ya, kalau dia misalnya kurang banyak ketika dia dimasak, dia bisa campur dengan gula atau dengan karamel atau dengan pemanis lain ya, saya nggak tahu apa gitu ya. Jadi apakah madu yang dimasak itu adalah jelek? Ya saya tidak bisa mengatakan bahwa itu jelek atau bagus, tetapi dari beberapa pencarian di Google ya, bahwa dikhawatirkan kalau misalnya madu itu dimasak ya, dipanasi, itu akan hilang nutrisinya, vitaminnya gitu. Justru yang banyak nanti gulanya malah. Jadi teman-teman silakan memilih untuk madu yang menurut kalian cocok, yang bagus ya. Apakah mau memilih yang rawhani atau yang madu yang biasa atau madu dimasak, pilihan terserah kepada Anda. Oke, yang berikutnya adalah saya coba memberikan satu pembuktian tentang pengetesan madu asli atau tidak. Jadi ini adalah gula merah ya, gula Jawa ya, yang sudah saya masak. Kemudian saya coba taruh di dalam kulkas di bawah ya, bukan di freezer, dan dia beku ya guys. Nah ini baru aja agak mencair ya. Oke. Sekarang satu lagi adalah gula putih guys. Nah, ini saya tulis ya. Gula. Ya. Nah, ini gula putih masak ya. Jadi saya simpan di freezer dan ini beku ya. Jadi ini emang gula. Ya. Coba kita lihat dalamnya. Apakah dia beku? Ya, ini beku ya guys, keras ya. Nah, keras ya. Jadi emang nggak bisa di ini ya, beda. Nah kemudian ini adalah madu ya. Ini adalah madu murni, madu hutan, bukan madu hutan, madu ternak ya, yang saya minum sehari-hari ya. Saya coba taruh di kulkas, di freezer ya. Ini sejak 19 Agustus ya. Nah apakah dia ini beku atau tidak? Ya, orang bilang kalau dia nggak beku katanya asli. Nah, ini dia, kalau saya lihat di sini nggak beku ya guys. Ya, ini lembek ya. Jadi kalau ditekan tuh dia bisa, gitu ya. Nah, ini adalah gula putih, ya. Nah, ini adalah gula putih yang saya campur dengan madu, ya. Itu campurannya, gulanya 10%, madunya 90%. Apakah dia beku atau tidak? Ini guys, saya nggak usah buka ya. Nah, ternyata dia tidak beku guys. Nah, unik ya. Jadi kalau misalnya kita mengetes madu itu, dikatakan kalau ditaruh di freezer itu
tidak beku, berarti dia asli. Nah, ternyata ini saya campur gula putih, dia tidak beku loh guys. Artinya ini madu asli, saya campur gula, artinya kan madu campuran, jadi ternyata tidak beku guys. Nah, ini adalah salah satu pengetesan madu. Apakah dengan cara misalnya di freezer itu beku atau tidak beku, itu menjadi akurat atau tidak, silakan dicerna sendiri ya. Dan nanti di video berikutnya saya akan coba menampilkan beberapa jenis madu yang ada di pasaran. Kita tes dengan beberapa cara ya, bukan hanya di taruh di freezer, tapi beberapa cara. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.